Selamat datang di podcast kelompok 6 dari mata kuliah Filsafat Manusia. Jadi kami di sini merupakan anggota dari mahasiswa farmasi Universitas Katolik di Mandala, Surabaya. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman dulu. Apakah kalian sehat-sehat semua? Puji Tuhan, sehat. Sehat dong. Ya, kami mengharapkan demikian juga. Nah, di sini kita akan melakukan podcast untuk menyampaikan aspirasi kita terhadap perspektif, hasrat, dan kehendak bebas manusia. Nah, namun di sini kami lebih memilih dan mengarah kepada kasus pengguna narkoba dan juga pelecehan seksual. Dan adapun secara khusus dari podcast ini, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Manusia itu sendiri. Namun sebelum kita masuk ke podcast kita, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ignatius Yusuf Enrico, NRP 244301825. Saya Gracia Selma, NRP 244301804. Saya Ignatius Sheila, NRP 24430181113. Saya Wajone, NRP 24430181140. Saya dengan Nur Latifah dengan NRP 24430183000. Saya Maria Priscilia Aurelia Wematan, NRP 24430183113. Saya Nova Yuliana Sari, NRP 24430183453. Halo, saya Ervara Bupati Joru, NRP 24430190300. Jadi di sini kami itu konteksnya kami lebih mengarah kepada narkoba dan juga pelecehan seksual. Nah, pertama kita membahas narkoba terlebih dahulu. Nah, apa sih definisi dari narkoba itu sendiri? Nah, narkoba itu merupakan bahan kimia yang pada intinya efeknya itu membuat manusia itu terjadi penurunan kesadaran dan juga efek halusinasi pada umumnya. Nah, dan untuk topik yang kedua yaitu ada pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual ini itu dilakukan karena kehendak diri sendiri, atau dengan kata lain dari internal sendiri atau dari jiwa dan raga diri sendiri. Nah, apa sih kaitan dari kedua topik ini terhadap hasrat dan kehendak bebas manusia? Nah, terkait narkoba dan juga pelecehan seksual, itu merupakan hak dari setiap manusia dan kehendak dari setiap manusia. Nah, disinilah yang patut dipertanyakan. Apakah penggunaan narkoba dan tindakan pelecehan seksual ini itu wajar adanya di negara kita yang merupakan negara Kesatuan Republik Indonesia, ataukah malah sebaliknya? Nah, di sini kami ingin membahas lebih dalam mengenai hal itu. Dan nanti kami akan membahas mengenai kasus-kasus yang terjadi di negeri ini. Adapun nanti pembagian dalam pembahasan kasus ini yaitu ada pihak kontra dan juga pihak pro. Namun yang pertama kita membahas lebih mengenai kasus narkoba itu sendiri. Oleh karena itu, dari kelompok pro ataupun kelompok kontra, silakan berpendapat mengenai narkoba itu sendiri. Saya dari pihak kontra, saya mau berpendapat tentang narkoba dan pelecehan seksual untuk di Indonesia ini. Menurut saya dari pihak kontrak itu, kalau narkoba dan pelecehan seksual itu menurut saya harusnya ditiadakan. Seperti yang kita tahu, kalau Indonesia itu kan merupakan negara yang taat kepada hukum. Untuk narkoba sendiri juga itu memiliki hukum pidana. Narkoba itu kan
dilarang di Indonesia. Dia tuh menyebabkan pengguna narkoba itu menjadi ketergantungan dan menimbulkan halusinasi yang kayaknya sudah terlalu lebih sih untuk seorang pengguna narkoba. Kemudian Indonesia sendiri ini bukan lagi merupakan negara yang mengkonsumsi narkoba. Indonesia ini sudah merupakan negara yang memproduksi dan memperjualbelikan narkoba. Jadi menurut saya untuk kita anak-anak yang masih jiwa-jiwa remaja muda itu sangat disayangkan jika dilegalkan narkoba di Indonesia. Karena dari narkoba sendiri dapat memicu kasus-kasus yang lain seperti pelecehan seksual. Jadi menurut saya narkoba itu sangat-sangat tidak boleh atau bahkan tidak boleh untuk diizinkan atau diperedarkan di Indonesia. Mungkin dari teman-teman yang lain? Ya, silakan, mungkin ada tambahan dari pihak kontra terkait kasus narkoba ini. Atau mungkin pihak pro mau menanggapi pernyataan dari kubu kontra, dipersilakan. Saya dari pihak pro ingin menanggapi tanggapan dari pihak kontra. Terkait tadi ada beberapa poin yang saya catat, yaitu narkoba dan pelecehan seksual harus ditiadakan. Dan kedua, Indonesia sudah memproduksi dan memperjualbelikan narkoba. Nah, berarti kita harus lihat dong, narkoba ini efeknya apa? Sampai kenapa Indonesia yang katanya negara hukum ini, yang taat hukum ini, sudah memproduksi dan memperjualbelikan narkoba itu sendiri. Seperti kalau misalnya kita ambil kasus, contohnya banyak public figure, contohnya mereka itu biasanya menggunakan narkoba sebagai obat penenang. Dan itu juga dalam dosis-dosis tertentu. Walaupun ujung-ujungnya tiap kali dites urin, mereka masuk penjara. Terus, terkait narkoba bisa menimbulkan hasrat terkait untuk pelecehan seksual. Sebenarnya itu tuh dua hal yang berbeda. Memang itu termasuk dalam hasrat dan kehendak bebas manusia itu sendiri. Terkait dia mau menggunakan narkoba, terus dia mau melakukan pelecehan seksual, itu urusan dia sendiri. Tapi untuk dikotakan atau digabungkan antara narkoba dan pelecehan seksual menjadi satu, itu seharusnya tidak bisa dipukul sama rata. Karena itu berbeda konteks. Orang bisa menggunakan narkoba, tapi dia tidak melakukan pelecehan seksual. Orang bisa melakukan pelecehan seksual, tapi dia tidak menggunakan narkoba. Begitu sebaliknya. Mungkin ada yang ingin menambahkan. Ya, menarik sekali tanggapan dari kubu pro bahwa narkoba dan pelecehan seksual itu dua hal yang sangat-sangat berbeda. Jadi kubu kontra mengatakan bahwa narkoba, jika kita memakai narkoba, maka itu akan mengarah ke pelecehan seksual. Namun di sini dibantah oleh pihak pro yang mengatakan bahwa pelecehan seksual dan narkoba itu dua hal yang berbeda. Mungkin bisa ditanggapi mengenai hal ini. Saya mau interupsi sedikit terkait yang dikatakan tadi oleh teman Sela, di mana tadi katanya orang yang menggunakan narkoba dengan dosis tertentu saja itu tetap masih masuk penjara begitu. Jadi saya garis bawahi itu. Nah, di sini untuk kasus masuk penjara ini, kenapa sampai mereka masuk penjara? Karena dosis yang sebenarnya mereka gunakan itu sudah berlebih. Dan juga mereka-mereka ini yang menggunakan narkoba ini sudah dalam pemantauan orang-orang ya bisa kita sebut BNN yang memantau mereka selama ini terkait penggunaan narkotika ini. Seandainya mereka menggunakan narkotika ini dalam dosis yang tepat, tidak mungkin mereka itu masuk penjara, seperti itu. Kemudian untuk tadi terkait hasrat untuk pelecehan seksual ketika menggunakan narkotika itu, saya sempat searching, di mana di situ ada salah satu jurnal mengatakan ada narkoba
yang digunakan itu dapat merangsang nafsu seksual. Itu seperti kokain, marijuana, dan juga amfetamin dalam dosis. Kalau untuk amfetamin sendiri, ini dalam dosis yang rendah kalau digunakan. Nah, di sini saya menarik kesimpulan, memang tidak semua orang yang menggunakan narkoba itu akan jatuhnya ke melakukan hal seperti pelecehan seksual. Mereka juga bisa melakukan tindakan kriminal lain seperti mencuri, penipuan, dan lain-lain seperti itu. Nah, di sini saya mengangkat kasus ini karena memang ada beberapa kasus yang terjadi di Indonesia itu seperti itu, di mana ketika orang menggunakan narkoba, pelarian mereka itu ke hasrat, untuk memenuhi hasrat mereka itu ke melakukan hubungan intim seperti itu. Di sini terkait dengan pelecehan seksual ini. Seperti itu menurut saya. Saya juga mau menambahkan dari Jenny. Tadi saya juga sempat mendengar bahwa Saudari Sela berkata bahwa publik figur ada yang menggunakan narkoba dalam dosis tertentu, ada juga yang sampai masuk penjara, tetapi mereka tidak menimbulkan masalah atau melakukan perilaku penyimpangan. Tapi sebenarnya menurut saya bahwa kita tidak bisa menyimpulkan suatu populasi dari beberapa sampel saja. Seperti yang Jenny katakan tadi, bahwa banyak juga kasus yang diakibatkan dari penggunaan narkoba atau perilaku penyimpangan akibat narkoba. Saya juga pernah mendengar beberapa kasus, contohnya seperti kasus Gatot Brajamusti yang melakukan penyimpangan seperti kekerasan dan pelecehan seksual, dan kita bisa simpulkan juga bahwa Gatot Brajamusti ini melakukan penyimpangan karena dia menggunakan narkoba. Karena diketahui sebelumnya bahwa latar belakangnya dia menggunakan narkoba. Lalu saya juga memiliki tetangga yang memiliki riwayat penggunaan narkoba. Sampai sekarang orang itu tuh kayak bisa dibilang memiliki perilaku apatis seperti menjauh dari sosial dan lebih suka menyendiri. Seperti itu. Ya, yang saya tangkap benang merahnya adalah pengguna narkoba tidak apa-apa, asalkan pada dosis yang sudah ditentukan oleh dokter. Nah, di sini kasus-kasus yang sering terjadi di negeri ini, yaitu bahwasannya penggunaan narkoba ini sudah melebihi dosis yang telah ditentukan oleh dokter. Nah, jadi tentunya polisi tidak langsung menangkap saja para pengguna narkoba ini, karena tentunya polisi telah melakukan penyelidikan dari hari ke hari untuk mengawasi dan juga mengamati para pengguna narkoba ini. Apakah dosisnya sudah sesuai atau malah melebihi dari dosis yang sudah ditetapkan begitu. Kira-kira benang merahnya seperti itu. Mungkin ada tanggapan lain dari kelompok kontra atau pro mengenai kasus narkoba ini. Dipersilakan. Mungkin saya mau menambahkan untuk pengguna narkoba itu sebenarnya ada banyak keuntungan juga dan tidak bisa disamaratakan dengan kasus yang tadi dikatakan pelecehan seksual, karena tidak semua, sama seperti yang tadi teman saya katakan, tidak semua pelaku pengguna narkoba itu setelah menggunakan narkoba dia akan melakukan hal-hal yang buruk seperti pelecehan seksual. Di sini saya mungkin mau bertanggap mengenai penggunaan narkoba dan dampak sosialnya, karena untuk zaman sekarang ini para pengguna narkoba pasti akan disegani di masyarakat sekitarnya, seperti kayak mungkin mereka beranggap, ih dia ini menggunakan narkoba, nggak usah didekatin lah, gitulah, ya kan, karena banyak seperti itu. Dan mungkin sebelum kita menyalahkan orang-orang tersebut yang menggunakan narkoba, kita harus lebih mengetahui sebenarnya mengapa sampai dia bisa mengkonsumsi narkoba. Untuk dari penggunaan narkoba ini sendiri, sebenarnya banyak keuntungannya. Seperti kita, orang-orang yang menggunakan narkoba, itu mungkin untuk mereka menyembuhkan rasa stres pada diri mereka, rasa cemas mereka, trauma mereka yang mereka alami tanpa kita ketahui. Kemudian mungkin mereka merasakan sakit yang tidak bisa mereka cegah dengan hal lain, jadi mereka menggunakan narkoba. Bahkan
mereka menggunakan narkoba itu sebagai obat peningkatan daya tahan tubuh mereka. Mungkin di saat mereka kerja, waktu mereka kerja itu lebih dari waktu istirahat mereka, makanya mereka menggunakan narkoba ini sendiri untuk mereka mengurangi rasa lelah mereka. Dan sebenarnya ada pengaruh-pengaruh sosial yang mendukung pihak tertentu atau seseorang untuk menggunakan narkoba secara tidak wajar atau berlebihan, sehingga hasilnya akan merugikan orang tersebut. Tapi tidak perlu disalahkan jika itu hanya merugikan orang tersebut tanpa merugikan orang lain. Hal ini bisa terjadi akibat faktor sosial seperti salah pergaulan dan juga faktor dari mentalnya yang sudah terkena oleh narkoba tersebut. Jadi kita tidak boleh langsung menyalahkan masyarakat yang menggunakan narkoba ini karena kita tidak tahu latar belakang dari penggunaan narkoba yang ia konsumsi. Terima kasih. Ya, benar sekali bahwa dalam menanggapi kasus narkoba ini kita tidak bisa hanya melihat dari satu perspektif saja, tidak hanya dari aspek kesehatan, aspek hukum, tetapi di sini juga perlu ditinjau dari aspek sosial, yang mana pengguna narkoba ini yang sering terjadi di Indonesia ini itu penggunanya tidak merugikan orang lain, bahkan tidak membuat orang lain itu mengikuti dirinya, tetapi pengguna narkoba ini hanya benar-benar untuk dirinya sendiri dan untuk menghilangkan rasa lelah mereka atas pekerjaan yang mereka miliki, sehingga mereka bisa bersenang-senang dalam menggunakan narkoba ini. Kurang lebih demikian. Bagaimana tanggapan dari kelompok kontra? Saya mau menanggapi terkait tadi yang kenapa bisa seseorang ini menggunakan narkoba. Sebetulnya tadi kan sudah dibahas, bisa dari faktor sosial. Nah, saya membahasnya dari faktor sosial ini. Mungkin kalau dari faktor sosial sendiri, itu harusnya orang ini atau pengguna ini harusnya sadar bahwa narkoba itu kalau dikonsumsi berlebihan itu pasti berakibat buruk. Kemudian faktor sosial yang lain itu mungkin dari keluarga. Kalau misalnya seorang ini punya penyakit, misalnya depresi seperti itu, harusnya pihak keluarga juga harus diberitahu supaya tidak terjadi hal-hal yang buruk ke depannya seperti kelebihan mengkonsumsi narkoba yang berlebihan dosisnya seperti itu. Menurut saya seperti itu aja sih sementara ini. Ya, mungkin ada tanggapan dari pihak pro terkait hal ini atau tambahan dari pihak kontra? Saya juga ada tambahan sedikit. Kalau dilihat dari perspektif agama, di mana semua agama saya rasa di seluruh bumi ini itu tidak menghalalkan umatnya untuk mengkonsumsi narkoba. Karena narkoba ini benar-benar dapat merusak sistem tubuh organ yang ada pada manusia itu. Jadi menurut saya narkoba ini memang tidak boleh dikonsumsi dengan dosis berlebih. Apalagi di Indonesia ini kan memang tidak dilegalkan untuk penggunaan narkoba itu sendiri. Seperti itu dari saya. Saya juga mau menambahkan sedikit. Memang betul tadi yang Saudara Gracia bicara bahwa setiap orang memiliki alasan masing-masing untuk menggunakan narkoba yang harus kita ketahui. Tapi di luar itu, walaupun narkoba yang dia pakai tidak merugikan orang lain, narkoba yang digunakan untuk merugikan diri sendiri itu juga merupakan salah satu perbuatan hukum yang dilarang. Kita tidak bisa hanya bilang kalau itu merugikan diri sendiri. Pasti si orang itu yang menggunakan narkoba juga berhubungan dengan orang-orang lain, contohnya orang tuanya, saudaranya, pasti juga ikut stres dan merasa terpukul karena penggunaan narkoba. Selain itu, memang narkoba itu, alasannya untuk menggunakan narkoba itu, memang ada alasan-alasan tertentu yang bisa dia menggunakan narkoba, tapi balik lagi harus sesuai dengan aturan medis dan ya itu harus perlu diawasi. Terima kasih.
Ada tanggapan dari pihak Pro? Kalau menurut saya sih, makanya dari itu, kan setiap orang yang mengkonsumsi narkoba itu kan pasti ada alasannya. Terlebih lagi kalau yang seperti public figure yang jadwalnya padat. Pasti kan dia itu pertama yang di pikirannya untuk mengkonsumsi narkoba itu kan untuk stamina, untuk biar dia itu waktunya istirahat, dia masih tetap bekerja. Itu makanya menurut saya kalau bisa kalau dilegalkan kan nggak apa-apa. Yang penting kan ada aturan dari medisnya seperti dokter dengan alasan yang jelas. Misalnya public figure itu datang ke dokter, saya tuh mau ini supaya jadi ada alasannya jelas dan tindakan dokternya itu juga saling berkesinambungan gitu. Jadi narkobanya juga nggak dosisnya nggak berlebihan dan untuk terjadi perilaku yang lainnya itu juga tidak ada. Gitu sih menurut saya. Di sini mungkin saya ingin bertanya sedikit. Oh ya, kita ke Morris dulu. Silakan Morris. Kalau soal pihak pro bicara tentang public figure, namun di Indonesia ini tidak semua orang public figure. Banyak masyarakat biasa. Kalau mau dilihat dari contoh kasus juga, itu penyalahan narkoba itu tuh, dia memang akan selalu merujuk pada sesuatu hal yang menyimpang. Bahkan public figure juga tuh, yang mungkin kita mungkin belum dapat tangkap. Public figure tuh rata-rata menggunakan narkoba memang benar. Pertama, itu karena kehilangan stres. Tapi kedua, Oh ya, kayaknya Saudara Morris koneksinya terputus. Mungkin bisa ditambahkan dari kelompok lain. Saya ingin menyanggah soal yang tadi, yang sebenarnya tadi Morris ingin katakan. Mungkin ini belum ada lanjutannya ya, tapi saya ingin menyanggah kalimat utamanya dulu. Tadi kan dia sempat bicara tentang tidak semuanya masyarakat Indonesia itu public figure. Itu benar, tidak semua masyarakat Indonesia public figure. Terus, tapi kalau misalnya kita lihat seperti contoh positifnya itu, ada kasus di mana seorang suami obati istrinya karena kekurangan biaya, dia menggunakan ganja, tapi ujung-ujungnya di penjara. Padahal itu meringankan penyakit istrinya itu sendiri, walaupun ujung-ujungnya dia di penjara dan istrinya meninggal. Nah, itu. Mungkin Saudara Morris bisa melanjutkan yang tadi sempat tertunda. Ya, bisa dilanjutkan Morris. Daripada intinya tuh, kalau dari saya pihak kontra sendiri, saya tuh sangat-sangat tidak setuju kalau narkoba itu dilegalkan. Karena dilihat dari berbagai kasus, banyak orang yang menggunakan narkoba itu ujung-ujungnya akan berbuat hal terlarang seperti pesta seks, lalu kemudian dengan melakukan hal-hal kriminal yang lain. Begini saja, coba kalian searching di berbagai media itu, kenapa orang yang menggunakan narkoba dalam dosis kecil, yang hanya orang menggunakan dengan 0,2, contoh narkoba yang mereka konsumsi itu sabu-sabu, yang didapat hanya dengan 0,2 miligram atau 0,2 gram. Kenapa itu ditindak pidana? Karena memang narkoba itu sangat mempengaruhi seseorang dan akan membuat seseorang itu ketergantungan. Jadi sebenarnya narkoba itu memang dilarang sih untuk dikonsumsi di Indonesia. Apalagi Indonesia ini kan negara hukum. Terus berdasarkan undang-undang juga itu ada. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2019 tentang narkotika, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,
psikotropika dan bahan berbahaya lainnya itu merupakan suatu kajian yang menjadi masalah dalam lingkup nasional maupun secara internasional. Jadi bukan hanya di dalam nasional, internasional juga itu dilarang penyebaran narkoba. Ini sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang penyalahgunaan narkotika. Terima kasih. Saya ingin menambahkan sedikit terkait dengan undang-undang tadi yang disampaikan oleh Morris. Di sini saya menarik kesimpulan. Pada intinya orang yang menggunakan narkoba, orang yang menyebarkan narkoba, itu sudah pasti akan ditindak pidana. Dan juga saya pernah searching, saya juga pernah baca di salah satu platform itu mengatakan BNN sendiri itu sudah menegaskan dari awal bahwa mereka tidak akan pernah melegalkan narkoba di Indonesia. Itu pun sudah disetujui oleh Jokowi pada saat itu ketika dia baru pertama menjabat sebagai presiden. Di situ dia juga menegaskan bahwa tidak akan melegalkan adanya penggunaan narkoba di Indonesia. Di sini dalam konteks ini, kalau misalnya narkoba yang digunakan di luar kepentingan medis, seperti itu. Saya juga mau menambahkan mengenai tanggapan dari Ines Susiala tadi. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 mengatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk tanggapan dari Ines tadi mengenai seorang istri yang mengkonsumsi ganja untuk kesehatannya itu, menurut saya seharusnya itu penggunaan ganja harus diketahui oleh pelayanan kesehatan seperti dokter gitu. Kalau menggunakan ganja tanpa sepengetahuan atau tanpa adanya tindakan dari tindakan atau saran dari dokter, menurut saya itu tidak dibenarkan. Maka dari itu bila suaminya yang tadi itu suaminya masuk penjara karena menggunakan ganja untuk kesehatan istrinya, menurut saya itu memang harus seperti itu karena narkoba sendiri tidak dilegalkan. Terima kasih. Ya, saya kira sudah jelas ya aspirasi mengenai atau argumen mengenai narkoba itu sendiri. Jadi pada intinya konklusi dari pembahasan masalah narkoba ini yaitu kita tidak boleh melihat dalam satu perspektif saja, melainkan di sini diperlukan banyak perspektif mengenai aspek agama, sosial, kesehatan, dan juga hukum. Dan dari aspek agamanya sendiri bahwa penggunaan narkoba ini pada intinya itu sangat dilarang dalam agama, entah apapun agamanya itu, mulai dari agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, itu sangat menentang terkait dengan penggunaan narkoba ini. Nah, kalau untuk aspek sosialnya, dalam kenyataannya bahwa jika kita menggunakan narkoba, itu nanti akan dikucilkan oleh teman-teman sendiri, bahkan oleh keluarga kita sendiri, dan mereka akan merasa malu terhadap tindakan yang kita lakukan ini, yaitu dengan mengkonsumsi narkoba. Lalu untuk perspektif aspek kesehatannya, ini pada intinya dalam menggunakan narkoba ini boleh-boleh saja, asalkan dosisnya sudah sesuai dengan yang ditetapkan dan juga penggunanya ini diawasi oleh lembaga yang berwenang, misalnya oleh rumah sakit ataupun oleh dokter itu sendiri. Karena narkoba ini juga dalam dosis-dosis tertentu itu berguna untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu juga. Dan lalu untuk aspek hukumnya sendiri itu narkoba itu ada pasalnya yang mengatakan bahwa intinya penggunaan narkoba ini boleh-boleh saja, akan tetapi itu dosisnya harus sesuai dengan dosis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sendiri. Kurang lebih konklusi dari permasalahan narkoba itu demikian. Nah, jadi kita bisa beralih ke kasus yang berikutnya, yaitu pelecehan seksual. Nah, terkait permasalahan pelecehan seksual ini sering terjadi di
negeri Indonesia ini, terlebih khusus pada kalangan remaja. Dan bagaimana tanggapan kalian mengenai hal ini terhadap pelecehan seksual yang sering terjadi di negara Indonesia ini? Waktu dan tempat dipersilahkan. Dari pihak pro, dipersilahkan terkait pelecehan seksual ini. Atau mungkin mau mengangkat kasus-kasus yang sering terjadi di negara ini. Saya ingin berpendapat untuk kasus pelecehan seksual yang terjadi, yang kian marak terjadi di Indonesia ini, itu pelecehan seksual ini kan masuk juga ke dalam tindakan kekerasan seksual, baik itu terhadap manusia mulai dari kalangan umur, dari yang kecil sampai yang besar, seperti itu. Kemudian untuk kekerasan seksual ini sendiri kan sudah termasuk dalam pelanggaran HAM, di mana tiap manusia ini kan punya HAM. Jadi untuk kasus pelecehan seksual ini saya rasa merupakan tindakan yang begitu sangat-sangat disayangkan, apalagi itu terjadi pada anak-anak di bawah umur, seperti itu. Ya, pelecehan seksual ini itu salah satu tindakan, bisa dibilang sebagai tindakan kriminal ya. Soalnya ini menurut kelompok kontra bisa melanggar dari HAM itu sendiri dan bahkan tidak melindungi privasi dari orang lain begitu. Tanggapan dari kelompok pro atau mungkin ada tambahan dari kelompok kontra? Oke, saya dari tadi saya ingin Oh ya, Eva dulu. Tidak apa-apa. Dipersilakan. Saya ingin menanggapi bahwa ada salah satu kasus di mana itu gadis 15 tahun diperkosa dan disekap 4 hari, dan pelaku ini memakai narkoba jenis Piraon. Nah, di sini jadi dari sini kita melihat dulu dari sisi pelakunya ini yang sudah menggunakan narkoba jenis Piraon. Nah, setelah saya telaah, narkoba jenis Piraon ini dia sangat mempengaruhi perilaku dari pecandu. Juga dia ini akan mendorong pecandu untuk melakukan tindakan yang kejam. Nah, tindakan yang dilakukan oleh pelaku ini, di mana dia memerkosa gadis 15 tahun dan disekap selama 4 hari, nah menurut saya ini sudah di bawah kendali penggunaan narkoba ini, jenis Piraon ini. Jadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku seharusnya tidak disalahkan sepenuhnya kepada pelaku itu. Tapi kita harus melihat juga faktor apa yang mendorong dia melakukan tindakan tersebut, yakni dia telah memakai narkoba jenis Piraon ini. Mungkin itu dulu dari saya. Ya, mungkin bisa ditambahkan atau sanggahan dari kelompok lain. Saya ingin menyanggah sedikit. Kalau menurut saya, walaupun pelaku itu dalam keadaan yang tidak sadar maupun dia sadar atau tidak, tetap melakukan pelecehan seksual itu sebagai bentuk penyimpangan yang dia lakukan itu, saya rasa itu sangat-sangat tidak manusiawi. Apalagi yang dilakukan ini terhadap anak yang masih berusia 15 tahun, seperti itu. Dan juga dikatakan tadi, dia itu kan di bawah pengaruh penggunaan obat seperti apa tadi yang dikatakan Piraon itu. Terus karena penggunaan obat tersebut, dia itu melakukan penyimpangan, melakukan tindak kriminal lainnya itu dengan memperkosa anak di bawah umur. Dan menurut saya itu secara sadar dan tidak sadar dia ingin melakukan itu,
ingin melakukan pelecehan seksual itu. Jadi saya tetap tidak membenarkan terkait kasus ini, walaupun dia di bawah pengaruh obat. Saya ingin menambahkan dari teman Jenny, betul bahwa apapun alasannya, tindakan pelecehan seksual atau kekerasan seksual menurut saya adalah suatu tindakan yang keji karena merupakan pemaksaan hasrat kepada seseorang tanpa disetujui oleh orang tersebut. Maka harus ditindaklanjuti secara hukum. Di Indonesia sendiri kita juga pasti sering melihat tindakan pelecehan seksual baik itu yang terjadi pada orang dewasa maupun anak-anak. Maka dari itu menurut saya hukum di Indonesia juga harus memiliki suatu seperti resolusi atau pembaruan yang lebih keras lagi, seperti contohnya kayak pelaku pelecehan seksual pada anak harus dipenjara di Nusa Kambangan atau bagaimana begitu, supaya mengurangi terjadinya pelecehan seksual khususnya pada anak-anak. Terima kasih. Ya, Saya mau menambahkan juga sih. oh ya, dari Kubu Pro. Saya sebenarnya kalau mengenai pelecehan seksual itu memang benar, itu sesuatu tindakan yang salah. Tapi kadang terjadi juga itu orang melakukan pelecehan seksual itu karena si korban yang memikat duluan. Gini, kalian pernah tidak nonton satu video yang Dinar Candi itu dia marah-marah karena dirasa dilakukan pelecehan seksual. Sementara Dinar Candi sendiri dia yang mengundang untuk orang melakukan pelecehan seksual karena dengan cara berpakaiannya yang terlalu terbuka. Nah, jadi sebenarnya kayak gimana ya? Sebenarnya kalau untuk pelecehan seksual ini itu kadang bukan kesalahan dari pihak pelaku, itu juga kadang kesalahan dari pihak korban karena korban yang mengumpan duluan ini untuk melakukan pelecehan seksual. Atau begini saja, mungkin sebagian belum pernah masuk klub. Jadi di klub itu tuh banyak sekali ini perempuan-perempuan itu yang berpakaiannya tuh terbuka. Nah, terus juga kadang mereka itu tidak saling baku kenal, tapi kalau sudah terbawa, kan di klub itu kan pastinya minum. Nah, itu kalau di bawah pengaruh alkohol, jadi kadang laki-laki yang masih sadar itu biasanya mencari kesempatan dalam kesempitan. Jadi kayak mereka grepe-grepe sedikit. Nah, itu sudah salah satu tindakan pelecehan seksual. Nah, itu sebenarnya yang salah juga bukan dari pihak pelaku. Yang salah juga itu dari pihak korban. Kenapa dia sudah tahu mau masuk klub harus memakai pakaian terbuka dan kenapa harus mabok? Itu yang salahnya. Terus juga ini, yang kasus pramugari Singapura diperkosa. Itu juga kenapa dia mau pergi ke kamar hotel dengan banyak laki-laki. Itu salahnya dia sendiri. Jadi sepenuhnya itu tidak bisa disalahkan dari pihak pelaku. Kita lihat contoh kasus ini banyak di Indonesia yang terjadi juga. Yang remaja 16 tahun digilir 17 pria. Itu yang perempuan bilang kalau yang kalau saya berteman dengan banyak laki-laki akan dijadikan ratu. Itu bullshit. Serius, itu bullshit. Sebenarnya Oke. Kita tarik benang merahnya saja. Jadi pihak pro ini tidak setuju kalau pelecehan seksual ini itu mutlak adanya, itu salahnya itu di laki-lakinya. Padahal belum tentu demikian, bahwa pelecehan seksual ini salah satu faktornya bukan dari pihak laki-laki itu sendiri, melainkan dari pihak perempuannya juga, dengan menggoda si laki-laki untuk berbuat ya istilahnya bersetubuh satu sama lain lah, begitu. Nah, itu jadi bagaimana tanggapan dari pihak kontra, atau mungkin ada tambahan dari pihak pro atau tanggapan dari kontra? Ya, silakan Jenny. Tadi yang dikatakan tidak semua pelaku itu yang bersalah. Si korban juga bersalah karena dia mengumpan, seperti itu yang dikatakan oleh Morris. Di sini saya ingin mengatakan hasrat seksual orang-orang tuh berbeda.
hasrat seksual orang tuh tiap orang itu berbeda. Belum tentu ketika saya menggunakan pakaian yang seksi terus dilihat oleh si A dan si B itu mereka istilahnya terangsang seperti itu. Bisa dikatakan seperti itu. Dan di sini yang kita bahas itu kasus mengenai anak kecil, anak di bawah umur yang dilecehkan seperti itu. Di sini masa iya sih si anak ini yang menggoda duluan si pelaku ini, dan dari kasus ini kan dikatakan pelakunya kan menggunakan narkoba jenis Firaun tadi. Dan juga saya rasa itu bukan keinginan si anak kecil itu untuk tebar pesona, untuk menunjukkan bentuk tubuhnya begitu kepada pelaku, sehingga pelaku ini melecehkan dia seperti itu. Terus kalau mau bahas tentang pelecehan seksual itu banyak sekali bentuknya. Bisa dengan berupa siulan ke perempuan itu sudah merupakan pelecehan seksual, terus sentuhan hanya menyentuh badan perempuan juga itu dikatakan pelecehan seksual. Jadi di sini saya mau katakan segala jenis, segala bentuk pelecehan seksual itu tidak dapat dibenarkan. Baik itu dari sisi pelaku maupun sisi korban. Itu tidak dapat dibenarkan. Dan sekali lagi saya tegaskan, hasrat seksual tiap orang itu berbeda. Tidak bisa disakuratakan. Seperti itu. Ya, jadi pada intinya bahwa tindakan pelecehan seksual ini itu bisa terjadi atas dasar diri sendiri. Nah, diri sendiri itu apa sih? Nah, ini tanggapan dari pihak kontra bahwa pelecehan seksual ini terjadi itu karena ada hasrat dan keinginan antara satu sama lain, dan bisa jadi bahwa meskipun perempuan tersebut menggoda misalnya laki-laki A, namun apabila tidak ingin untuk bersetubuh dengan wanita ini, maka tidak akan terjadi. Nah, lalu kita tinjau lagi permasalahan dari kasus pedofil ini atau pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Nah, bagaimana tanggapan kalian mengenai hal ini begitu? Bahwa masa mungkin anak kecil ini yang memberikan simpati kepada laki-laki tersebut begitu. Jadi intinya bahwa pelecehan seksual ini pada kasus pedofil ini bahwa laki-lakinya itu yang dewasanya, sementara yang anak kecilnya itu justru yang lebih ke perempuannya begitu. Bagaimana tanggapan mengenai hal ini? Sebelumnya saya mau menanggapi juga. Sekarang menurut kalian seseorang yang dewasa itu dikatakan dewasa ketika berumur berapa? Nah, itu kalau di Indonesia ketika dia berumur 17 tahun dan sudah memiliki KTP kan? Iya. Jadi sebenarnya dari kalau mau dilihat juga itu, saya tidak membenarkan pelecehan seksual itu benar. Yang di sini saya mau menekankan kalau orang yang melakukan pelecehan seksual itu tidak sepenuhnya bisa disalahkan kalau laki-laki yang salah atau orang yang melakukan pelecehan seksual itu yang salah. Begini, saya pernah nonton di 86 net, itu polisi pernah tahan anak yang umurnya 16 tahun, itu dia jual, dia open BO. Berarti ini dia pedofil kan? Kalau menurut kalian. Pelecehan seksual anak di bawah umur. Tapi dia yang mau. Anak umur 16 tahun ini yang mau. Nah, terus di sini yang mau disalahkan siapa? Pelaku atau korban? Bingung kan? Jadi sebenarnya begini. Jadi pelecehan seksual ini itu terjadi bukan soal mau dan mau. Artinya bahwa pelecehan seksual ini terjadi karena objeknya itu tidak mau, tetapi dipaksa. Nah, itu dikatakan sebagai pelecehan seksual. Ya. Nah, ini kalau soal mengenai open BO itu bisa dikatakan bahwa bukan pelecehan seksual, karena ini soalnya antara subjek dan objek itu sama-sama mau begitu. Bagaimana tanggapan kelompok mengenai hal ini terhadap pelecehan seksual kasus pedofil begitu? Interupsi. Tadi kan sabar, saya mau interupsi. Silakan Jenny dulu.
Ya, terkait tadi yang Saudara Morris bersama. Morris, itu kan dia mengatakan dia sempat mengangkat cerita kalau yang pergi ke klub itu di sana banyak perempuan yang menggoda, menggunakan pakaian yang seksi-seksi, sehingga orang-orang juga ingin melakukan hal-hal seperti itu. Nah, di sini kalau menurut saya itu bukan dikatakan pelecehan seksual sih kalau menurut saya, dan juga terkait kasus Open BO tadi itu bukan melakukan pelecehan seksual. Pelecehan seksual ini dikatakan kalau yang si korban ini merasa dia itu dirugikan, itu baru dikatakan pelecehan seksual. Kalau dia sama-sama mau, itu bukan dikatakan pelecehan seksual seperti itu. Ini kita bahas juga tentang kasus yang tadi, masih yang sama, yang pedofil itu baru dikatakan pelecehan seksual, di mana si korban ini yang merasa dirugikan, karena dia dilecehkan, karena dia tidak mau, tidak ada konteks sama-sama mau, seperti itu. Ya, langsung tanggapan dari Morris. Nah, sekarang begini. Kan kalian bilang pelecehan seksual itu karena dia dirugikan, toh. Nah, sekarang memang kalau soal pedofil, salah. Orang yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur itu memang salah. Sekarang kita omong pelecehan seksual, bagaimana dengan anak yang bukan di bawah umur? Seperti yang saya omong tadi, Dinar Kendi. Kalian tahu sendiri, dia itu merupakan seorang DJ dengan pakaiannya yang sangat terbuka. Nah, itu sebenarnya salah satu dia yang membuat kalau pria-pria hidung belang itu tertarik kan. Kalau dia sudah tahu orang tidak mau melakukan pelecehan seksual dengan dia, kenapa dia masih mau berpakaian terbuka? Tidak, sekarang begitu. Jadi Saya mau menanggapi Morris. Tidak Ya, bisa. silakan. Christine, silakan. Manusia itu memiliki akal dan budi. Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling tinggi, yang memiliki otak. Jadi walaupun dia tergoda, tetapi dia memiliki akal dan budi untuk mengontrolnya. Jadi kita tidak bisa bilang seseorang yang memakai pakaian seksi merupakan salah satu tindakan yang memicu seseorang melakukan pelecehan seksual. Saya juga sempat lihat di berita di suatu negara di Belgia itu mengadakan suatu pameran, itu ada ditaruh atau dijajarkan pakaian-pakaian korban yang mengalami pelecehan seksual, dan secara umum rata-ratanya pakaian di sana merupakan pakaian yang tertutup, celana jeans panjang, baju kaos panjang, dan cuma sedikit yang bajunya merupakan baju yang seksi. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa pakaian terbuka yang menimbulkan adanya pelecehan seksual, menurut saya. Dan juga tambahan, justru kasus yang selama ini terjadi di Indonesia itu orang yang mengalami pelecehan seksual itu bahkan bukan orang yang menggunakan pakaian yang seksi, tetapi orang yang menggunakan pakaian yang tertutup. Kebanyakan kasus seperti itu. Dan juga kalau dikatakan tadi Dinar Kendi segala macam, tiap cara berpakaian orang itu berbeda-beda. Di mana dia merasa nyaman dengan pakaiannya seperti itu, ya terserah. Seperti yang dikatakan Christine tadi juga, tiap orang itu punya akal dan budi. Tuhan sudah memberikan kita akal dan budi, di mana kita itu bisa mengontrol hasrat kita sebagai manusia, seperti itu. Hasrat seksual manusia juga tuh berbeda-beda, jadi tidak bisa disapuratakan seperti itu. Terima kasih. Mungkin saya mau menambahkan. Ya, tanggapan dari pihak pro. Dipersilakan. Tapi kan menurut teman saya Maria tadi juga mengatakan bahwa setiap manusia memiliki hasrat manusiawi yang berbeda-beda. Nah, bagaimana jika yang melecehkan ini memiliki hasrat manusiawi yang tinggi? Kan tidak bisa disalahkan juga, karena tadi saudara Maria juga menyatakan bahwa setiap orang memiliki hasrat manusiawi yang berbeda-beda. Jadi ya mau bagaimana, untuk hasrat dunia sendiri kan mungkin hasrat duniawinya terlalu tinggi begitu, dan mungkin itu menutup akal budinya sendiri, jadi dia lebih mengikuti hasrat duniawinya. Ya, tetapi kembali lagi, ya. Kan manusia kan punya sebentar dulu. Mungkin ada tambahan dari pihak pro. Sebentar, pihak kontra ditahan dulu. Tanggapan dari pihak pro. Terkait ini pelecehan seksual. Tadi saya dengar kalau misalnya kata saudara Jenny, kalau misalnya suka sama suka, maksudnya terima, berarti bukan pelecehan seksual, kan? Tapi kenyataannya kebanyakan ini adalah kasus nyata, contoh nyatanya. Karena ini terjadi di lingkungan saya, lingkungan pertemanan saya. Jadi
ada di mana ketika teman saya ini, dia dan pacarnya melakukan kalau bisa dikatakan pelecehan seksual. Tapi itu awalnya mau sama mau, suka sama suka, iya dan iya. Tapi setelah diketahui oleh orang lain, tiba-tiba diputarbalikkan fakta oleh si pihak wanita atau pihak lainnya. Dibilang kalau itu termasuk pelecehan seksual, padahal dari awal mereka sudah sama-sama setuju. Tapi saat di akhir malah tiba-tiba pihak yang lainnya yang dirugikan. Berarti tidak bisa selamanya disalahkan dong bahwa pelaku pelecehan seksual itu mereka yang pantas disalahkan, tapi dari korban atau dari pihak lainnya, mereka juga membuka jalan untuk kita, kalau misalnya dari awal mereka tidak mau, ya bikin defense bahwa mereka nggak mau. Kalau misalnya dari awal defense-nya nggak sekuat itu, berarti ada celah dong buat dilakukan pelecehan seksual itu. Begitu. Makasih. Ya. Tanggapan atau tambahan dari kelompok pro atau kontra? Silakan Zini. Tapi kembali lagi, kan Indonesia kan negara hukum. Kalau diambil dari kasusnya temannya Sela tadi, itu bisa dikatakan karena mungkin dia itu tidak mau menanggung malu, karena sudah diketahui oleh orang tuanya, sehingga dia memutarkan fakta seperti itu. Kembali lagi, Indonesia merupakan negara hukum. Semuanya bisa diselesaikan di ranah hukum, seperti itu. Jadi ketika sudah masuk ke ranah hukum, sudah ada pasal undang-undang yang mengatur, itu bisa jadi yang memutarbalikkan fakta itu yang akan ditindak pidana, seperti itu. Karena dari awal mereka itu kan sudah dikatakan suka sama suka, iya sama iya, seperti itu. Kalau menurut saya. Ya, satu orang lagi. Tanggapan dari pihak pro atau tambahan dari pihak kontra? Dipersilakan. Tapi memang benar, ada benarnya juga. Memang Indonesia itu negara hukum, jadi pelecehan seksual itu memang disalahkan untuk di negara kita. Hanya yang saya mau tekankan juga di sini, tidak selamanya pelecehan seksual itu kesalahannya semua itu dilimpahkan ke pelaku. Itu kadang korban yang selalu memikat duluan. Contoh nyata, ada saya teman, banyak saya teman yang begitu. Saya teman yang di farmasi juga banyak yang begitu. Dia lihat kalau diri dia teman sendiri. itu, yang diri sendiri kat. Dia lihat dia punya teman yang pakaiannya kadang terlalu open itu kadang-kadang dia bilang, ini nih bikin nafsu sah, ini kayak macam kita mau pergi ini itu. Nah, itu hasrat manusia. Dan saya mau katakan juga sekali lagi, laki-laki tidak ada namanya yang tidak terangsang dengan perempuan yang sudah pakaiannya terbuka. Riko juga pasti terangsang kalau lihat perempuan yang pakaian terbuka. Oke, lagi-lagi kan kamu kepada kamu Riz, bahwa kalau menurut saya tidak bisa menyimpulkan, saya tidak setuju. Silakan, Christine. Kamu harus bilang kalau pemicu dari pelecehan seksual adalah karena pakaian yang tidak pantas. Lagi-lagi, hubungan seksual atau relasi seksual itu dibenarkan jika dua subjeknya ini sama-sama mau. Jika seandainya satunya itu tidak mau dan satunya mau, atau pemaksaan hasrat, itu merupakan suatu tindakan yang salah yang harus dihukum, yang menimbulkan korban itu dirugikan secara fisik, secara psikis, dan secara ekonomi juga bisa. Mungkin ada tambahannya. Saya ingin menekankan satu hal saja. Dalam agama juga itu perbuatan zina itu kan sangat dilarang. Tidak ada agama yang membenarkan adanya perbuatan zina. Di sini pelecehan seksual itu merupakan salah satu tindakan yang keji. Bisa dibilang sangat-sangat keji. Dan juga apalagi pelecehan seksual itu dilakukan hanya untuk pemuasan nafsu semata. Di sini dalam agama itu membenarkan kalau orang yang memang mempunyai hasrat seksual yang lebih, itu sebaiknya lebih baik itu dilimpahkan hasratnya itu ketika sudah menikah. Seperti itu. Karena dalam agama itu benar-benar tidak mengizinkan umatnya untuk melakukan pelecehan seksual terhadap apapun itu. Kemudian yang kedua dalam hukum juga kan melarang adanya pelecehan seksual, apalagi di Indonesia. Karena marak kasus yang terjadi itu pelecehan seksual dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak kecil seperti itu. Jadi di sini saya tetap tidak membenarkan segala bentuk jenis pelecehan seksual yang terjadi. Seperti itu.
Ya, saya rasa sudah cukup ya tanggapan mengenai pelecehan seksual ini. Jadi intinya bahwa tindakan pelecehan seksual ini itu bukan mutlak adanya disalahkan pada laki-laki, tetapi perlu ditelaah terlebih dahulu akar permasalahannya di mana sih. Nah, poin penting yang perlu kita tangkap dari kasus pelecehan seksual ini, karena seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa banyak objek, yaitu perempuan sendiri yang bisa memutarbalikkan fakta bahwa ini merupakan kasus pelecehan seksual. Tetapi pengakuan dari si pria ini itu mengatakan bahwa subjek dan objeknya ini sama-sama mau. Nah, di sini makanya akar permasalahan dari pelecehan seksual ini itu perlu ditelaah akar permasalahannya di mana. Apakah di subjeknya atau di objeknya atau bahkan keduanya. Maka dari itu pelecehan seksual ini bukan kasus yang main-main, karena ini terkait dengan hak asasi manusia itu sendiri, di mana ya kita semua ini punya hak asasi manusia itu sendiri, baik pria maupun wanita. Saya rasa benang merahnya demikian. Jadi menurut saya podcast kita sudah selesai dan bisa kita akhiri. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif dalam podcast ini, baik dari pihak pro maupun kontra. Dan semoga para audiens yang lainnya nanti yang mendengar podcast ini bisa menangkap poin-poin penting yang kami sampaikan pada hari ini. Entah itu kasus narkoba dan juga kasus pelecehan seksual. Jadi berakhirnya dengan podcast ini, maka kami selaku kelompok 6 mata kuliah Filsafat Manusia Fakultas Farmasi Widya Mandala Surabaya mohon pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.